Sakit hati saya mah sama dia bang, kata-katanya itu loh kayak bukan ngomong sama orang yang deket aja. Dia sampai ngeraguin saya, katanya saya dapat duit dari mana buat ngebalikinnya dalam seminggu. Saya ambil dulu uangnya bang. Saya bisa bantuin Bapak buat balas dendam ke tetangga yang udah bikin Bapak sakit hati itu. Saya tahu amarah Bapak tidak terbendung. Kita harus beri pelajaran buat orang yang seperti dia. Mentang-mentang punya banyak harta, dia mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan. Seminggu berkelamaan atuh bang. Kalau sehari 2 hari mah gua kasih pinjam. Lagian dalam waktu seminggu abang bisa dapet duit dari mana? Beliin minyak sama telur ke Alfa sana, sekalian sama sabun-sabun juga. Udah mau habis tuh, lagi males keluar. Gua ikut lah. Ayo dah, keburu siang, ntar panas di jalannya. Buset, mau pada kemana nih pagi-pagi, seger bener. Mau belanja dong buat kebutuhan rumah. Widih, udah banyak duit nih sekarang. Belanja doang dikatain banyak duit. Seenggaknya kita mah tahu fungsi duit lah ya, dibelanjain ke, bukan disimpan mulu. Ya bagus lah kalau lu pada banyak duit, biar kagak pinjem ke gua lagi. Kayak bapak lu waktu itu malam-malam datang ke gua. Udah ayo jalan Ut. Jahanam banget tuh orang mulutnya ya. Iya, najis banget gue dengernya, jadi nyesel gue kemarin nyuruh bapak pinjam duit sama dia. Iya, sama gue juga, kok ada ya orang yang kayak gitu. Udah Ut, biarin aja orang kayak gitu kena batunya sendiri ntar. Mak, bapak kemana kok nggak ada? Nggak ada, lagi ke tempat rental. Katanya ada mobil yang harus dibawa ke bengkel. Dugong mau ngobrol dong mak, serius nih, bisa berhenti dulu nyetrikanya nggak? Ada apaan sih? Soal apaan? Sekolah lu? Soal bapak mak, mumpung bapaknya lagi nggak ada nih. Oh ya udah bentar, Ma beresin ini dulu dikit lagi. Mak, kemarin malam Dugong lihat bapaknya Uut sama bapaknya Kevin datang ke sini mau minjem duit sama bapak, tapi mereka nggak dikasih pinjem sama bapak. Terus bapak malah sambil ngegas gitu ngomongnya ke mereka, apalagi ke bapaknya Kevin sambil ngejek gitu. Dugong jadi nggak enak sama mereka. Oh emang iya ya? Kok Ma nggak tahu sih? Bapak lu juga nggak bilang tuh. Lagian bapak tuh kenapa sih Ma pelit banget sama orang? Mereka kan tetangga kita, masa lagi kesulitan gak kita bantu? Duit bapak kan banyak. Gong, jangankan sama orang lain, sama kita aja bapak lu pelitnya, naujubillah. Lu sampai sekarang minta dibeliin motor juga kagak dikasih kan? Uang belanja emak aja sehari 50.000 doang. Cukup apa coba 50.000 di zaman sekarang, Gong? Kalau emak gak pinter-pinter nyimpen duit nih, bisa-bisa tiap hari kita makannya tahu tempe doang. Iya sih, ke anak sama istrinya aja pelit, gimana ke orang lain ya? Tapi kenapa sih bapak sepelit itu sama orang? Kalau emak tahu bapak itu pelit, kenapa emak mau nikah sama bapak? Sebenarnya dulu bapak lu nggak pelitan kayak gini, Gong. Semua berubah semenjak dia punya banyak uang. Emang bapak dapat banyak uang dari mana, Mak? Warisan? Bukan, Gong. Asal kamu tahu ya, emak sama bapak itu sama-sama orang gak punya waktu dulu. Bapak lu dulunya pekerja keras banget, apa-apa dikerjain sama dia mah. Jadi kuli bangunan dia mau, kerja di ladang dia mau, nyupirin angkot dia mau, ngojek juga pernah dia. Pokoknya apapun kerjanya yang penting halal. Bapak lu itu dulunya begitu, Gong. Terus bukannya nenek di kampung punya sawah, punya kebon ya? Masa sih emak orang yang gak punya? Nenek kamu kan anaknya banyak, emak aja anak yang ke-7. Kalau emak dibantuin soal harta, yang ada nanti saudara-saudara emak pada sirik sama keluarga kita. Emak nih ya, kebagian harta dari nenek kamu tuh cuma perhiasan ini doang. Waktu itu nenek kamu jual tanah di kampung, hasilnya dibagi-bagi sama anaknya. Nah yang bagian emak beliin perhiasan ini deh. Kalau minta
dibeliin sama bapak lu mah kapan dibeliinnya juga? Lebaran monyet kali baru dibeliin. Terus kok bisa sih sekarang bapak sama emak jadi kayak gini? Waktu itu bapak kamu pernah nolongin orang. Kebetulan orang itu udah tua, kakek-kakek sebatang kara, tapi dia banyak hartanya. Orang itu udah sakit-sakitan, tapi bapak lu mau anterin dia terus buat berobat karena waktu itu bapak lu masih ngojek kan. Dan orang itu meninggal waktu bapak lagi jadi kuli bangunan di luar kota. Tapi ada orang yang nyusulin bapak buat ngasih tahu tentang orang yang selama ini dia tolong. Percaya nggak percaya sih, orang itu menyerahkan semua hartanya sama bapak lu sebelum meninggal. Dia nulis surat wasiat dan ya singkatnya sekarang bapak lu jadi kayak gini deh. Soalnya uang yang dia dapat diputerin dibikin usaha sama dia, jadi uangnya ngalir terus sampai sekarang. Terus kenapa bapak bisa jadi pelit kayak gini? Harusnya dia jadi makin rajin bantu orang dong. Emak juga nggak tahu Gong, mungkin bapak kamu gak mau miskin lagi. Dia sekaligus dapat harta sebanyak ini, jadi dia nggak mau kehilangan harta-hartanya. Mungkin dengan pelit kayak gini dia pikir hartanya bisa bertahan. Ya tapi nggak gitu juga dong, bapak kan dulu pernah jadi orang susah. Harusnya waktu ngelihat orang lain kesusahan dia bisa bantu. Susah dibilangin juga Gong, emak dari dulu ngoceh mulu juga kagak didengar sama dia. Udah capek mama sekarang gimana dia aja lah. Yang penting dia ngutamain biaya sekolah lu, terus kita masih bisa makan. Itu aja mama. Iya Pin, gimana motor lu? Udah benar? Udah kok Mal, alhamdulillah. Ya bagus deh kalau gitu. Enggak enak banget cuy, gue mah motor rusak di saat bapak gua kagak lagi punya duit. Tapi untungnya bapak gua dapat pinjaman dari temennya. Pin, padahal lu pinjem duitnya ke gue aja. Kalau cuma 1 juta mah gue ada kok, nggak usah ngasih tahu bapak lu. Langsung ke bengkel aja sama gua kemarin padahal mah. Lah enggak lah, ntar gue balikinnya dari mana Mal? Jadi si Kevin gak tahu kalau bapaknya pinjem duit ke bapak gue tapi gak dikasih. Kalau gitu gue gak perlu ngerasa gak enak ya, orang si Kevinnya aja gak tahu. Gong, lu kenapa dari tadi diam aja kayak lagi ada yang dipikirin? Enggak kok, gak apa-apa Pin. Enggak kayak biasanya deh. Gong, itu kenapa bapak lu kok panik gitu? Gong, Dugong, bapak ngeliat Kunti di kamar bapak. Ah, apaan sih? Sejak kapan di rumah kita ada hantu? Bapak salah lihat kali. Ah, bukan Kunti kali itu mah. Jangan-jangan Om bawa simpenan ke sini. Alah, jangan-jangan itu cewek yang Om gangguin kalau lagi di luar dan ternyata ceweknya itu setan. Guys, kayaknya beneran deh. Enggak, gua beneran Gong. Bapak nggak bohong. Rambutnya panjang banget, Kuntinya juga tinggi banget. Ya udah kita lihat, ayo, awas aja kalau bapak bohong. Tuh kan mana nggak ada apa-apa. Bapak berani sumpah Gong, tadi ada kuntilanak rambutnya panjang banget, Kuntinya juga tinggi, dia berdiri di situ. Udah halo bapak mah kali, Dugong mau ke depan dulu sama anak-anak ngadem di luar. Udah tidur aja pak, jangan aneh-aneh lah. Bikin ngelingan maneh saha maneh teu kudu nyaho saha aing. Maneh jalma nu teu bisa ngajaga omongan. Satungtung maneh can eling ku aing di datangan wae.